Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, terutama dalam melaksanakan proses pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup, yaitu Kingdom Monera, Kingdom Protista, dan Kingdom Fungi. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang Kingdom yang keempat dan yang kelima, yaitu Kingdom Animalia dan Kingdom Plantae. Baik, anak-anakku semua, Kingdom yang keempat adalah Kingdom Plantae, yaitu terdiri dari kelompok tumbuhan. Kingdom Plantae dibedakan menjadi lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Yang pertama adalah lumut atau Bryophyta. Lumut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah lumut memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Yang kedua, akar lumut disebut rhizoid. Rhizoid berfungsi untuk menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat lembab. Substrat artinya adalah tempat lumut menempel, seperti kayu, tembok, batu, dan lain-lain. Ciri lumut yang ketiga adalah berkembang biak dengan cara kawin dan tak kawin, yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan lumut dibedakan menjadi 3 divisi. Yang pertama adalah lumut hati, yang kedua lumut daun, dan yang ketiga lumut tanduk. Yang pertama, lumut hati. Talus atau tubuhnya berbentuk pita, berdaging, atau berbentuk lembaran pipih seperti daun. Contohnya adalah Marchantia. Ini adalah gambar untuk lumut hati atau Marchantia. Ada beberapa contoh gambar yang ditampilkan di sini. Yang kedua, lumut daun. Lumut ini memiliki bagian yang menyerupai batang dan daun. Umumnya memiliki tubuh tegak dan seringkali membentuk lapisan seperti beludru. Contohnya adalah Polytrichum. Dan yang ketiga, lumut tanduk. Tubuhnya berbentuk seperti tanduk. Contohnya adalah Anthocerus natans. Selanjutnya adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh. Yang kedua, pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat yang disebut sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Yang ketiga, perkembangbiakannya secara kawin dan tak kawin yang disebut sebagai pergiliran keturunan. Tumbuhan paku dibagi menjadi 4 divisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paku telanjang, tidak berdaun atau berdaun kecil. Contohnya adalah Psilotum nudum. Yang kedua, paku ekor kuda. Batang terdapat di dalam tanah, cabang berruas-ruas, dan daun fertil menghasilkan spora. Contohnya adalah Equisetum sylvaticum. Yang ketiga adalah paku kawat. Tubuhnya seperti rambut atau kawat dan memiliki habitat di daerah pegunungan. Contohnya adalah Lycopodium cernum. Dan yang keempat, paku sejati. Sorus berkumpul pada ujung topi dan tersebar di permukaan daun. Contohnya adalah Adiantum atau suplir dan Marsilea crenata atau semanggi. Ini adalah
gambar jenis-jenis paku yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah paku telanjang, kemudian yang kedua paku ekor kuda, yang ketiga adalah paku kawat, dan yang terakhir yang keempat adalah paku sejati, paku yang biasa dibuat untuk masak atau paku makan. Yang ketiga adalah tumbuhan biji atau spermatopita. Tumbuhan biji memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. Selain itu, tumbuhan ini juga menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Yang pertama, tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae. Tumbuhan biji terbuka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, letak bakal biji tidak terlindung oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Yang kedua, pohon berakar tunggang dan daunnya berbentuk seperti jarum, kecil, tebal, atau tipis lebar. Yang ketiga, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporangium. Tumbuhan biji terbuka dibagi menjadi 4 divisi, yaitu sebagai berikut. Silakan Ananda pause videonya untuk membaca 4 divisi tumbuhan biji terbuka ini. Yang kedua adalah tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan biji tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, alat perkembangbiakannya berupa bunga. Yang kedua, akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Yang ketiga, susunan tulang daun menyirip, menjari, atau sejajar. Yang keempat, bakal biji terlindung di dalam daun buah. Yang kelima, mengalami pembuahan ganda yang menghasilkan zigot dan endosperma. Selanjutnya silakan Ananda pause dulu videonya untuk membaca pembagian tumbuhan biji tertutup ini. Kingdom yang terakhir atau yang kelima adalah Kingdom Animalia. Hewan memiliki ciri-ciri umum, yaitu dapat bergerak aktif, tidak memiliki dinding sel, dan tidak dapat berfotosintesis. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah invertebrata atau hewan tidak memiliki tulang belakang. Dan yang kedua adalah hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang. Yang pertama, invertebrata, hewan tidak memiliki tulang belakang, dibagi menjadi beberapa filum, yaitu yang pertama Porifera, contohnya adalah hewan spons. Yang kedua, Coelenterata adalah contohnya Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Yang ketiga adalah Platyhelminthes, contohnya Planaria dan cacing hati. Yang keempat, nematoda, contohnya cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Yang kelima, Annelida, contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet. Ini adalah gambar contoh hewan invertebrata. Yang pertama ada gambar kepiting, kemudian bintang laut, dan cumi-cumi. Yang kedua adalah hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, superkelas Pisces. Contohnya adalah ikan mujair, ikan bandeng, dan ikan lele, ikan emas. Yang kedua adalah kelas amphibia. Contohnya adalah katak. Yang ketiga, kelas reptilia, contohnya buaya, kadal, penyu, dan ular. Yang keempat, kelas aves, contohnya burung pipit, merpati, dan elang. Yang kelima, kelas mamalia, contohnya gajah, singa, orangutan, kelelawar, dan lumba-lumba, serta banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini.
Dan ini adalah materi penutup untuk bab tentang klasifikasi makhluk hidup ini. Silakan Anda ulang-ulang kembali materi dari awal sampai materi yang terakhir ini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya akan ada soal latihan untuk Anda semua. Jadi persiapkan diri untuk menjawab soal-soal latihan tersebut. Kemudian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.